Kalau Naruto nggak punya plot armor, mungkin ceritanya sudah tamat jauh sebelum Perang Dunia Shinobi keempat. Karena ada beberapa karakter yang secara logika harusnya sudah jadi kenangan. Tapi entah bagaimana, mereka masih bisa berdiri, ngobrol, bahkan lanjut ke episode berikutnya. Nah, siapa saja mereka? Mari kita bahas. 1. Sasuke, pertarungan melawan Haku. Kita mulai dari Sasuke. Di awal cerita, Sasuke memang jenius. Sharingannya keren, tekniknya juga berkembang cepat. Tapi saat melawan Haku, situasinya benar-benar gawat. Sasuke sampai menggunakan tubuhnya untuk melindungi Naruto dari serangan Haku, dan setelah itu, dia tumbang. Naruto bahkan sempat mengira Sasuke sudah mati. Kalau cerita Naruto dibuat sedikit lebih realistis. Sasuke mungkin sudah selesai di arc pertama. Bayangkan saja, Naruto baru mulai petualangan, tiba-tiba rival utamanya mati. Naruto. Terus gua rivalan sama siapa? Untungnya, Sasuke masih selamat. Kalau tidak, judulnya mungkin bukan Naruto, tapi Naruto dan Kesepian. 2. Naruto, pertarungan melawan Neji. Berikutnya, Naruto sendiri. Saat ujian Chunin, Naruto melawan Neji. Dan sebenarnya, Naruto berada dalam posisi yang sangat buruk. Neji punya Byakugan, teknik Jukan, dan kemampuan untuk menutup titik cakra lawan. Naruto bahkan sempat dihajar habis-habisan. Tapi, seperti biasa, Naruto punya satu kemampuan rahasia. Bukan Rasengan, bukan Shadow Clone, tapi stamina anime protagonis. Sudah dipukul, sudah dibanting, sudah dihajar, masih bisa berdiri, dan akhirnya Naruto menang. Kalau stamina Naruto normal seperti manusia biasa, pertandingan mungkin selesai jauh lebih cepat. Tapi karena dia protagonis, HP-nya seperti punya mode hemat baterai yang tak ada habisnya. 3. Sakura melawan Sasori. Sekarang Sakura, dan ini salah satu yang paling berbahaya. Sakura bersama Chio menghadapi Sasori. Masalahnya, Sasori bukan sekadar pengguna boneka. Dia juga menggunakan racun yang sangat mematikan. Sekali terkena, kondisinya bisa sangat fatal. Sakura bahkan sempat terkena serangan Sasori. Untungnya, Chio sudah mempersiapkan antidot. Kalau tidak, perjalanan Sakura bisa berakhir di sini. Dan menariknya, Sakura bukan cuma selamat, dia malah ikut mengalahkan Sasori. Jadi bayangkan, kalau antidot itu tidak ada, Sasori. Kau terkena racunku, Sakura. Tenang, aku punya obat. Sasori. Ya, gagal lagi. 4. Kakashi lawan Pain. Nah, sekarang kita masuk karakter yang memang benar-benar sempat mati. Kakashi menghadapi Pain ketika Konoha diserang. Dan pertarungannya bukan lawan satu orang. Ada 6 Pain. Masing-masing punya kemampuan berbeda. Kakashi harus mengandalkan sharingan, strategi, dan pengalaman untuk mencari celah. Tapi pada akhirnya, cakra Kakashi habis, dan dia meninggal. Jadi untuk karakter ini, plot armor sebenarnya sempat bilang, sudah, Kakashi tamat. Nagato akhirnya menggunakan Rin Tensai dan menghidupkan kembali orang-orang yang tewas dalam serangan Pain, termasuk Kakashi. Kakashi literally sudah masuk alam baka, terus balik lagi. Kalau itu bukan keberuntungan protagonis dan cerita, entah apa lagi namanya. 5. Shikamaru melawan Hidan. Berikutnya Shikamaru. Dan ini salah satu pertarungan paling berbahaya. Lawan Shikamaru adalah Hidan. Manusia yang tidak bisa mati, punya ritual kutukan. Dan kalau sudah mendapatkan darah lawannya, Hidan bisa melukai dirinya sendiri untuk membunuh target. Shikamaru, aku punya rencana. Hidan, aku nggak bisa mati. Shikamaru, ini tidak ada di simulasi. Untungnya, Shikamaru bukan orang bodoh. Dia memanfaatkan kecerdasannya untuk memancing Hidan ke perangkap. Akhirnya, Hidan dikubur hidup-hidup. Tapi kalau sedikit saja rencana Shikamaru gagal, bisa jadi yang terkubur bukan Hidan,
melainkan Shikamaru. 6. Might Guy melawan Madara. Dan sekarang kita sampai pada salah satu momen paling gila di Naruto. Might Guy melawan Madara. Guy membuka gerbang ke-8. Dan kita semua tahu konsekuensinya. Teknik ini bukan seperti setelah pertarungan selesai, minum obat, lalu sembuh. Tidak, tubuh Guy secara harfiah sedang dihancurkan dari dalam. Tapi dia tetap maju. Dan yang lebih gila lagi, Guy berhasil memberikan perlawanan luar biasa kepada Madara. Madara bahkan mengakui kekuatan Guy. Namun pada akhirnya, tubuh Guy sudah berada di ambang kehancuran. Kalau Naruto dan yang lain tidak datang membantu, Guy seharusnya benar-benar tamat. Untungnya Naruto datang membawa kekuatan Six Paths. Jadi Guy selamat, tapi kakinya tidak sepenuhnya kembali seperti semula. 7. Orochimaru, manusia yang menolak mati. Dan terakhir, kita punya manusia yang sepertinya tidak percaya dengan konsep kematian. Orochimaru. Orang ini sudah dibunuh, sudah disegel, sudah dikeluarkan dari tubuh Sasuke. Bahkan sempat dianggap tamat. Tapi entah bagaimana, dia selalu kembali. Orochimaru bukan sekadar punya plot armor. Orochimaru adalah plot armor. Karakter lain, aku hampir mati. Orochimaru, aku sudah mati. Beberapa episode kemudian, halo. Dan yang paling lucu, setelah semua kekacauan yang dia buat, Orochimaru malah bisa hidup dengan relatif santai setelah perang. Sementara beberapa karakter lain harus membayar harga mahal untuk dosa mereka. Orochimaru benar-benar berhasil menggunakan cheat code kehidupan. Kesimpulan. Jadi kalau Naruto benar-benar tidak punya plot armor, ceritanya mungkin akan jauh lebih pendek. Sasuke bisa saja tamat saat melawan Haku. Naruto bisa tumbang lebih cepat saat menghadapi Neji. Sakura sangat bergantung pada antidot ketika melawan Sasori. Kakashi bahkan benar-benar mati saat melawan Pain. Shikamaru mempertaruhkan nyawanya melawan Hidan. Dan Guy seharusnya tidak selamat setelah membuka gerbang ke-8, sedangkan Orochimaru, ya, sepertinya kematian sendiri sudah menyerah mengejarnya. Tapi itulah serunya Naruto, karena kalau semua karakter bertindak berdasarkan logika dunia nyata, mungkin kita tidak akan punya cerita sepanjang ini. Dan jujur saja, kalau Naruto benar-benar realistis dari awal, episode pertamanya mungkin sudah menjadi episode terakhir. Menurut kalian, siapa lagi karakter Naruto yang sebenarnya sudah berkali-kali lolos dari kematian? Tulis nama karakternya di komentar. Siapa tahu, plot armor mereka juga akhirnya ketahuan. Sampai jumpa.